Di video ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam mengambil banyak banget energi dari otak kita. Pernah nggak sih kamu merasa otak kayak lemot banget, fokus gampang pecah, lupa hal-hal kecil, atau susah banget mikir jernih padahal nggak lagi sakit? Ternyata masalah ini bukan cuma soal umur atau karena lagi capek. Ini bisa jadi sinyal kalau ada kebiasaan sehari-hari kita yang diam-diam mulai ngerusak otak. Dan kebiasaan itu sering banget kita lakuin tanpa sadar. Jadi di video ini kita akan bahas 7 kebiasaan yang bisa bikin otak kita lemot dan apa yang bisa kita lakuin untuk mulai memperbaikinya. Otak yang pelan-pelan melemah. Banyak dari kita ngerasa otak yang mulai lemot itu wajar, bagian dari bertambahnya umur. Tapi faktanya, semakin banyak orang muda yang mulai merasakan tanda-tanda penurunan fungsi kognitif, bahkan di usia 20-an. Gampang lupa hal-hal kecil, susah fokus lebih dari 5 menit, rasanya kayak kepala dipenuhi kabut, berpikir pun jadi berat. Dan yang paling membingungkan adalah, kita nggak tahu kenapa. Padahal, kondisi ini jarang datang tiba-tiba. Dia pelan-pelan terbentuk dari rutinitas kita sendiri, dari pilihan-pilihan kecil yang terus berulang. Setiap kali kita bangun tidur dan langsung buka layar, kita memberi sinyal ke otak untuk siap siaga, bahkan sebelum tubuh benar-benar bangun. Setiap kali kita buka satu aplikasi lalu pindah ke lainnya dalam hitungan detik, kita latih otak untuk lompat-lompat, tanpa pernah diam. Kita terbiasa hidup di antara notifikasi, suara, gambar, headline, chat, dan scroll tanpa akhir. Tapi otak kita, secanggih apapun dia, tetaplah organ biologis. Dia butuh ritme, bukan kekacauan. Butuh fokus, bukan loncatan. Butuh waktu hening, bukan stimulasi terus-menerus. Menurut studi dari University of California, Irvine, setiap kali perhatian kita teralihkan, otak butuh sekitar 23 menit untuk benar-benar kembali fokus. Bayangkan kalau dalam 1 jam, kita terganggu 5 atau 10 kali. Fokus kita nggak pernah benar-benar pulih. Kita hidup dalam keadaan setengah sadar, sibuk, tapi nggak benar-benar hadir. Dan yang lebih gawat lagi, semua ini terasa normal, karena hampir semua orang mengalaminya. Kita jadi terbiasa hidup dengan otak yang lelah, dan mengira itu hal yang biasa. 7 kebiasaan sehari-hari yang diam-diam merusak otak kita. Otak kita bukan benda mati. Dia organ hidup yang bisa tumbuh, menyusut, adaptif, tapi juga rentan rusak. Bukan karena trauma besar, tapi karena kebiasaan kecil yang terus berulang. 1. Multitasking digital. Fokus yang terkikis sedikit demi sedikit. Bayangin kita lagi nulis sesuatu, baru 5 menit ada notifikasi masuk, kita buka, terus keinget sesuatu, buka tab lain, niatnya sebentar. Tapi tahu-tahu udah 30 menit lewat, dan pas balik ke tulisan tadi, semuanya terasa asing. Multitasking kayak gini bukan soal manajemen waktu, ini soal kebiasaan otak kita lompat-lompat tanpa pernah menyelesaikan satu jalur berpikir. Otak butuh fokus mendalam untuk bekerja optimal. Tapi saat kita biasakan dia buat nyebrang terus-menerus, kita lepas kemampuan untuk berpikir panjang. Efeknya nggak instan, tapi perlahan. Kita kehilangan daya tahan fokus. Kita jadi pelari jarak pendek, bukan pemikir jarak jauh. Aku sudah bahas soal multitasking di video ini, kalian bisa cek untuk pembahasan multitasking lebih dalam. Kurang tidur. Saat otak kehilangan waktu memulihkan diri, banyak dari kita bangga bisa begadang. Seolah-olah itu bukti produktivitas, padahal tidur bukan kelemahan. Itu proses biologis penting yang justru menyelamatkan otak dari kerusakan. Selama tidur, otak membersihkan racun yang menumpuk selama kita beraktivitas. Dia memperkuat koneksi antar ingatan, menyortir emosi, dan meriset sistem saraf kita. Kurang tidur sama aja kayak nyuruh otak kerja shift malam tanpa izin istirahat. Dan kalau itu terjadi berulang kali, otak akan mulai mogok. Kita kehilangan kejernihan berpikir, dan dalam jangka panjang, risiko penyakit neurodegeneratif meningkat drastis.
gula dan makanan olahan. Bahan bakar buruk untuk mesin paling rumit. Apa yang kita makan jadi bahan bakar untuk otak. Tapi kalau isinya cuma makanan cepat saji, tinggi gula, dan minim nutrisi, otak kita kayak mobil mewah yang diisi bensin oplosan. Konsumsi gula berlebih memicu peradangan, memperlambat fungsi memori, bahkan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Penelitian menunjukkan, anak-anak dengan pola makan tinggi gula punya performa akademik lebih rendah. Ini bukan soal diet, ini soal kejelasan pikiran. Mau mikir jernih, mulai dari apa yang kita masukkan ke mulut. Kurang gerak, tubuh diam, otak ikut mandek. Kita sering lupa otak butuh tubuh yang aktif. Aliran darah yang lancar ke otak membawa oksigen, nutrisi, dan hormon yang menjaga kerja sistem saraf. Tapi kalau kita duduk 8-10 jam sehari tanpa jeda gerak, otak mulai kekurangan asupan vitalnya. Dan efeknya bukan cuma fisik. Kita jadi lebih lambat berpikir, mudah lelah, dan kehilangan semangat. Satu sesi jalan kaki aja bisa meningkatkan kreativitas hingga 60%. Tapi kalau tubuh terus pasif, otak pun kehilangan alasan buat tetap aktif. Infobesity, otak yang kekenyangan informasi. Kita hidup di era kelimpahan informasi, tapi seperti tubuh, otak juga bisa kekenyangan. Scroll berita, nonton video, baca komentar, semua masuk bersamaan, tanpa jeda. Otak jadi kayak ruangan berantakan, penuh suara, tapi nggak ada yang benar-benar terdengar. Akhirnya, kita kelelahan mental, mudah lupa, dan merasa cemas tanpa tahu sebab. Belajar memilah informasi itu penting, karena nggak semua yang viral itu berguna. Dan nggak semua yang kita lihat itu layak disimpan di kepala. Kurangnya interaksi sosial bermakna. Kita butuh lebih dari sekadar koneksi internet. Kita butuh koneksi emosional, percakapan yang jujur, pelukan, tatapan, respon yang hadir sepenuhnya. Tapi sekarang, banyak dari kita terbiasa ngobrol sambil ngelirik layar, atau cuman saling kirim emoji tanpa benar-benar menyimak. Otak kita pun kehilangan latihan dalam membaca emosi, membentuk empati, dan membangun kedalaman relasi. Kesepian bukan cuma perasaan, ia berdampak biologis. Kesepian kronis meningkatkan risiko penurunan kognitif bahkan kematian dini. Otak kita tumbuh lewat hubungan. Tanpa itu, dia mengecil. Ketergantungan pada hiburan instan, dopamin yang cepat, tapi kosong. Satu video lucu, satu scroll, satu notifikasi. Setiap klik kasih kita suntikan dopamin kecil. Tapi kalau terus-menerus, kita jadi kecanduan stimulus instan. Dan masalahnya, otak mulai kehilangan sensitivitas. Hal-hal yang lebih lambat, seperti baca buku, ngobrol dalam diam, atau belajar hal sulit, terasa membosankan. Kita jadi generasi yang haus distraksi. Tapi di saat yang sama, makin kehilangan kedalaman makna. Makin sulit duduk diam dengan diri sendiri. Hiburan itu nggak salah. Tapi kalau semua ruang kita isi dengan yang cepat dan instan, kapan otak kita belajar untuk tahan, sabar, dan hadir penuh? 7 kebiasaan ini mungkin bukan hal baru. Tapi justru, karena sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, kita jarang menyadari dampaknya. Otak kita, seperti tanaman, butuh dirawat. Dan kalau terus disiram dengan kebiasaan yang salah, kita jangan heran kalau dia layu bahkan mati dalam diam. Apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, otak kita punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Bahkan setelah bertahun-tahun kita kasih perlakuan yang kurang baik, dia tetap bisa memperbaiki dirinya, asal kita kasih kesempatan. Tapi kuncinya bukan perubahan besar. Justru dari langkah kecil, pelan-pelan, tapi konsisten. 1. Beri ruang untuk satu fokus, satu waktu. Mulai dari hal sederhana, saat kerja, matikan notifikasi. Atur timer 25 menit untuk satu tugas, satu hal dulu, satu layar dulu. Kita sedang melatih otak untuk kembali hadir di satu tempat, tanpa tergoda pindah-pindah.
Prioritaskan tidur sebagai bentuk investasi otak. Buat jam tidur yang konsisten. Jauhkan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Gelapkan kamar dan kasih tubuh tanda bahwa ini waktunya tenang. Semakin kita menghormati tidur, semakin otak bisa pulih dari kelelahan yang tak terlihat. 3. Pelan-pelan perbaiki pola makan. Nggak harus langsung buang semua junk food, tapi bisa mulai dari menambah sayur, buah, air putih. Pilih cemilan yang enggak memicu lonjakan gula darah. Ingat, makanan bukan cuma isi perut, dia juga bahan bakar pikiran. 4. Bergerak sekecil apapun itu. Enggak sempat olahraga, cukup berdiri tiap 1 jam. Jalan kaki 5-10 menit. Naik tangga. Gerakan kecil seperti ini cukup untuk bikin darah dan oksigen kembali mengalir ke otak. Gerak sama dengan hidup, dan otak kita tahu itu. 5. Puasa informasi sesekali. Nggak semua notifikasi harus dibuka. Nggak semua berita harus diklik. Coba atur waktu khusus untuk off dari layar. Waktu di mana otak bisa bernapas, bisa mengolah, bukan cuma menerima. Karena hening juga bagian dari belajar. Bangun interaksi sosial yang hangat, sengaja ajak ngobrol orang terdekat, tatap mata, dengarkan dengan penuh. Nggak perlu bahas topik berat, asal kita benar-benar hadir. Obrolan bermakna bisa jadi vitamin buat otak, apalagi di tengah dunia yang makin sunyi secara emosional. 7. Latih ulang kesabaran otak. Biasakan menikmati hal-hal lambat, membaca buku, menggambar, nulis jurnal, merangkai kata. Bukan karena produktif, tapi karena kita ingin memberi dopamin yang datang dari proses, bukan dari kecepatan. Dengan begini, otak belajar bahwa bahagia nggak harus instan, dan hidup pun terasa lebih utuh. Nggak semua harus diubah sekaligus. Cukup pilih 1 atau 2 yang paling terasa relevan. Karena setiap kali kita membuat ruang buat otak bernapas, kita sedang memberi diri kita sendiri hadiah terbesar, kejernihan. Merawat otak, merawat hidup. Kita sering bicara soal menjaga hati, tapi jarang ingat bahwa banyak luka, lelah, dan bingung yang kita rasakan juga berakar dari otak yang kelelahan. Otak yang terus disuruh lari tanpa pernah diajak duduk. Dan yang menyedihkan, kadang kita baru sadar setelah semuanya terasa kosong. Saat nggak bisa mikir jernih, padahal masalah harus segera diselesaikan. Saat gampang marah, padahal cuman karena belum tidur cukup. Saat mulai ngerasa nggak nyambung dengan orang lain, padahal cuma butuh ruang untuk benar-benar hadir. Otak kita itu seperti taman. Dia bisa jadi indah, subur, penuh ide dan makna. Tapi butuh dirawat, butuh disiram, diberi cahaya, dan dibersihkan dari hal-hal yang bikin dia sesak. Jadi hari ini, mungkin kita bisa berhenti sebentar, nengok ke dalam, nanya ke diri sendiri, apa aku udah memberi ruang buat otakku bernapas hari ini? Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih sadar. Karena saat otak mulai tenang, hidup pun mulai terasa kembali utuh. Kalau kamu ngerasa video ini ngena atau mungkin bisa bantu orang lain yang lagi merasa mentalnya lelah, coba share ke 1 orang aja yang kamu pikir butuh dengar ini. Dan kalau kamu pengen lebih banyak ngobrol soal pola pikir, kebiasaan sehat, dan hal-hal kecil yang bisa bikin hidup lebih bermakna, jangan lupa subscribe. Kita tumbuh pelan-pelan, tapi bareng-bareng.